المسلمين فليتق الله فيهم. تكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به لقد قعدت إليكم وأعدمتموني. Ini adalah suatu nikmat Allah. Jadi jika seseorang itu dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal saleh, ini adalah suatu nikmat yang besar. Tapi nikmat ini tidak sempurna, belum sempurna ya. Nikmat yang besar ini belum sempurna sampai digabungkan dengan nikmat yang lain, yaitu nikmat al-qabul, nikmat diterimanya amal. Jadi beramal saleh ini sendiri suatu nikmat. Tapi belum sempurna tanpa dikaruniai Allah nikmat yang satunya, yaitu nikmat diterimanya amal. Sebab tidak semua amal saleh itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, di pembahasan Fajar kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang tanda-tanda diterimanya amal saleh. Tapi sebelum itu, saya hendak menyinggung sedikit tentang syarat ya. Syarat lebih penting dari tanda ya. Itu syarat diterimanya amal saleh. Para ulama menjelaskan bahwa syarat diterimanya amal saleh itu ada dua. Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah. Amal saleh tersebut, ibadah itu dilakukan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan pahalanya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini dipersembahkan untuk Allah semata. Dan seseorang itu tidak memiliki kepentingan pribadi dalam amal tersebut, tidak mengharap pujian, sanjungan, kedudukan di hati manusia, atau mengharap selamat dari celaan ya. Ini sama saja ya, mengharap pujian atau supaya tidak dicela oleh manusia, itu sama, berarti punya kepentingan. Jadi amal yang ikhlas adalah amal yang seseorang tidak punya kepentingan apapun dalam amal itu, semata-mata mengharap ridho Allah dan pahala di sisinya. Ini ikhlas. Dan Allah SWT berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, tapi aku diberi wahyu, manusia yang diberi wahyu oleh Allah, bahwasanya sesembahan kalian, ilah yang kalian sembah yang hak hanyalah satu, yaitu Allah. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu pun. Ini yang hendak saya garis bawahi. Hendaklah dia beramal saleh, amal yang disyariatkan dalam agama, dan jangan mempersekutukan Allah dalam amal salehnya itu, dalam ibadahnya itu. Nah, mempersekutukan Allah ada dua macam bentuknya. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah yang besar atau syirik akbar, mempersekutukan yang besar, yakni jika seseorang di samping menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Di samping menyembah Allah, dia menyembah selain Allah. Ini syirik akbar yang membuat seorang itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Yang kedua adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil ini yang sering menjangkiti atau sering menimpa orang-orang yang beramal saleh, yaitu riya. Syirik kecil yaitu riya, mengharap supaya dilihat amalnya, supaya dipuji, supaya dikagumi dan sebagainya. Nah, Allah mempersyaratkan barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan Allah ridha kepadanya dan dia ridha terhadap balasan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan syirik, jangan mempersekutukan Allah dalam amalnya tersebut. Ini syarat mutlak ya. Syarat yang pertama itu bersih dari noda-noda syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas ini menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah semata.
Jadi ikhlas ini artinya bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Oleh karena itu surat yang membahas keesaan Allah, ya, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Murni mengesahkan Allah SWT, ya, ini. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan atau teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amal salihnya tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Rasulullah, jika kalian jujur mencintai Allah, jika kalian benar jujur mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini membahas tentang fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah tuntunanku, ikutilah petunjukku. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah akan menerima amal tersebut, akan mengampuni dan mencintai orang tersebut. Ini syarat diterimanya amal saleh. Ini niatnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua cara pelaksanaan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang hendak kita bahas setelah itu adalah tanda-tanda diterimanya amal saleh. Sebab ini perkara gaib, tidak ada seorang pun yang tahu apakah amalnya diterima atau ditolak. Hanya Allah yang tahu, perkara yang gaib. Kita hanya berharap, ya. Jadi setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, ya, sudah sekitar 17 hari atau mungkin 18 hari kita berpisah dengan bulan Ramadan, maka yang ada di hati kita, yang harus ada menyertai hati kita adalah berharap dan takut. Kita berharap supaya amal-amal kita diterima, ibadah kita diterima oleh Allah, tapi juga khawatir, juga takut, jangan-jangan ditolak, jangan-jangan tidak diterima, entah seluruhnya atau sebagiannya, ya, hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Ini perkara gaib. Nah, karena kita tidak tahu, maka kita tidak bisa merasa aman, tidak bisa tentram hati kita, tidak pasti, tidak merasa pasti bahwa amal kita diterima. Juga tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis, putus asa, karena Allah maha luas karunia-Nya. Kenapa kita tidak boleh putus asa, harus berharap kuat dengan Allah? Karena Allah itu Dzul Fadlil Azim, memiliki karunia yang agung, yang besar. Kalau kita punya sahabat dekat atau orang yang sangat baik kepada kita, orang yang sangat baik kepada kita, mungkin orang tua atau orang lain yang sangat berjasa dan sangat baik kepada kita, bagaimana dugaan kita kepadanya? Pasti baik, ya kan? Dia akan baik kepada kita karena kita tahu dia baik. Dia. Nah, Allah Ta'ala adalah zat yang maha baik, yang maha baik, lebih baik daripada seluruh makhluknya. Nah, karena Allah zat yang maha baik, memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna, maka kita wajib berharap kuat kepada Allah Ta'ala, berharap supaya amal kita diterima meskipun ada kekurangan-kekurangan. Kita berharap dosa-dosa kita diampuni. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, seperti disebut dalam hadis-hadis yang sahih, itu dikabulkan oleh Allah, artinya diwujudkan oleh Allah kepada kita, ya. Kita berharap kuat seperti itu karena Allah adalah zat yang pantas untuk diharap, yang paling pantas untuk diharap, paling baik, paling tepat kita mengandalkan harapan kita, memfokuskan harapan kita Allah Ta'ala. Siapakah yang lebih baik dari Allah, yang lebih luas karunia-Nya, lebih pemaaf, lebih penyantun, lebih pemurah, lebih kasih sayang? Tidak ada yang lebih penyayang, lebih penyantun, lebih pemaaf selain dari Allah Ta'ala. Kita berharap, ya. Tapi satu sisi kita juga khawatir, juga takut. Kenapa? Karena kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita sadar, ya, kita mengakui bahwa ibadah kita itu banyak kekurangan, baik dari segi kuantitas apalagi kualitas, ya. Ibadah kita banyak kekurangan dan aib atau kelemahannya kalau kita jujur, ya. Sedangkan Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Ini persyaratan dari Allah, ya. Janji yang bersyarat.
Allah akan menerima, ini janji. Tapi syaratnya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dan kata innama di depan ayat itu menunjukkan al-hasr, pembatasan. Jadi Allah hanyalah menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa saja. Selain itu tidak diterima. Begitu maksud ayat tadi. Nah, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Allah alam, Allah yang lebih tahu ya. Kalau kita jujur, kita akan mengakui belum ya. Kita belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ini. Tetapi jamaah sekalian, karena kita tidak tahu, yang jelas tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau ditolak. Kita tidak tahu. Tapi ada tanda-tandanya ya. Para ulama menyebutkan beberapa alamat, tanda-tanda diterimanya amal. Ini yang penting untuk kita bahas, kita ketahui. Yang pertama adalah jika seseorang melakukan amal saleh itu dengan lapang dada, dengan semangat dan ringan hati. Itu tanda yang pertama. Kebalikannya, seseorang yang melakukan ibadah atau amal saleh apa saja, dengan terpaksa atau setengah terpaksa atau dengan berat hati, jadi hatinya sempit, dia nggak suka dengan kewajiban ini, ya. Dia merasa berat, tapi apa boleh buat ya, karena ini kewajiban dilakukan, gitu ya. Tapi hatinya sebenarnya tidak lapang dada, dia tidak bersemangat, bahkan dia merasa terbebani. Nah, jika seorang merasa terbebani, merasa berat melakukan amal saleh, maka ini pertanda bahwa amalnya ditolak oleh Allah. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah hanya menerima amal hamba-hamba yang melakukan ibadah itu dengan lapang dada, dengan ringan hati, dengan sukarela, dengan ridha. Ini tanda yang pertama. Dalilnya apa? Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang munafik, ya. Sifat orang-orang munafik ya, dalam surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka berdiri dengan rasa malas. Jadi mereka bangun, jika bangun berdiri untuk salat, itu berdiri dengan rasa berat hati, ya, kusala, berat hati, malas, terbebani, ya. Jadi salat itu beban bagi mereka. Ini sifat orang munafik. Nah, jika seorang muslim melakukan salat dengan keadaan seperti itu, maka dia menyerupai orang munafik. Jadi wajib bagi kita ketika berdiri untuk salat fardu ataupun salat sunnah, itu berdiri dengan ridha, dengan tanpa ada rasa berat hati, dengan lapang dada, ya. Jadi mendatangi kewajiban itu dengan lapang dada, dengan sukarela, dengan ridha. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Ini Allah berbicara tentang orang-orang munafik yang amalnya tidak diterima sedikit pun. Allah berfirman, dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya nafkah, ini infak, sedekah mereka itu, dikecualikan karena mereka itu kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas, dan tidak berinfak kecuali dalam keadaan berat hati. Ini membuat Allah menolak semua amal-amal orang munafik. 3 faktor. Yang pertama, kafir kepada Allah dan Rasul. Padahal iman ini syarat mutlak. Iman ini adalah syarat diterimanya amal saleh apa saja. Syaratnya pelakunya seorang mukmin, seorang muslim. Jika dia tidak beriman dalam hatinya, dia non muslim, atau dia mengaku muslim padahal hatinya membenci Islam, berarti dia munafik, ya. Nah, orang munafik tidak diterima amalnya karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Kedua, mereka tidak mendatangi salat jamaah kecuali dalam keadaan malas. Dan mereka tidak berinfak, baik infak yang wajib, zakat atau sedekah, kecuali dengan terpaksa. Maka Allah tidak menerima amalnya, karena Allah tidak butuh ketaatan hamba-hambanya. Nah, mafhum ayat ini, ya, bahwa barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan mukmin, ya, dia melakukan ibadah amal saleh, statusnya mukmin, dia dalam hatinya beriman kepada Allah dan Rasul, dan dia mendatangi salat berjamaah dengan tanpa rasa malas, dengan semangat, dengan lapang dada. Dan ketika dia berinfak pun juga dengan ridha, dengan lapang dada, maka Allah akan menerima amalnya. Ini tanda yang pertama, itu
jika seorang itu melakukan amal saleh dengan lapang dada, dengan ridha dan tanpa terpaksa atau berat hati. Tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, ya, diterimanya ibadah atau amal saleh adalah seseorang itu tidak kembali kepada dosa-dosanya setelah melakukan ketaatan. Setelah pasca Ramadan, ya, setelah selesai dia melakukan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, nah di bulan Syawal ini dan seterusnya, dia tidak kembali kepada dosa-dosa yang dia lakukan sebelum Ramadan. Tidak kembali lagi kepada dosa-dosa yang dahulu dia lakukan. Artinya kepribadiannya itu berubah dan dia sudah istiqamah. Ini petanda diterimanya amal-amal saleh, ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang selepas bulan Ramadan dia kembali bergelimang dalam maksiat, ya, dia menekuni kembali dosa-dosa yang dulu dia lakukan, ya, maka ini pertanda bahwa ibadah Ramadannya sia-sia, tidak berbekas, ya, tidak mewujudkan hasil yang bagus, yaitu ketakwaan. Karena hikmah disyariatkannya ibadah siyam, ibadah puasa itu untuk mewujudkan ketakwaan. Nah, jika seorang selepas Ramadan dia tidak bertakwa kepada Allah, dia bertakwanya hanya di bulan Ramadan, ya. Setelah Ramadan dia enggak bertakwa, maka ini pertanda bahwa ibadahnya ditolak, ya. Sebagaimana perkataan seorang tabi'in, yaitu Yahya bin Mu'ad, dia berkata, "Man istaghfara bi lisanihi wa qalbuhu 'ala al-ma'siyati ma'qud wa 'azmuhu an yarji' ila al-ma'siyah ba'da asy-syahr wa ya'ud fa shaumuhu 'alaihi mardud wa babul qabul fi wajhihi masdud." Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya, dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah dengan lisannya, sementara hatinya masih terikat dengan maksiat. Jadi dia hatinya belum berpisah dari maksiat, masih senang, masih mencintai maksiat. Lisannya beristighfar, tapi hatinya masih mencintai maksiat. Dan dia punya niat setelah bulan Ramadan dia akan kembali pada maksiatnya. Maka ketahuilah, kata Yahya bin Mu'ad, puasanya itu tertolak dan pintu penerimaan tertutup. Pintu diterimanya amal saleh tertutup baginya. Jika dia selepas Ramadan tidak bertaubat, ya, tidak meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi tanda yang kedua, yaitu seseorang itu tidak kembali kepada kemaksiatan pasca Ramadan. Ya. Ini. Kemudian tanda yang ketiga adalah khawatir atau takut tidak diterimanya amal saleh. Jadi ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut kalau amalnya tidak diterima. Ini justru positif, ya, justru bagus. Khawatir atau takut kalau amalnya tidak diterima. Tidak diterima itu bukan karena kezaliman dari sisi Allah, bukan, tapi karena kekurangan dari sisi kita. Karena amal kita belum layak untuk diterima oleh Allah. Amal kita belum memenuhi standar kelayakan untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita khawatir, takut kalau amal kita ada cacat, ada kekurangan sehingga ditolak, tidak diterima oleh Allah Sang Maharaja. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Itu ayat pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ayatnya berbunyi, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri, sementara hati mereka takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ayat sebelumnya dan ayat setelahnya itu pujian. Ini Allah menyifati orang-orang mukmin, ya. Ayat berikutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa ulaika lahum sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka itulah pemenang dalam perlombaan kebaikan. Allah menyifati orang-orang mukmin yang istimewa, ya, di antara sifatnya itu, dan mereka yang memberi apa yang mereka beri sementara hati mereka takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah bertanya tentang ayat ini, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah mereka yang mencuri dan minum khamar? Apakah mereka ini orang-orang yang mencuri dan minum khamar sehingga hati mereka takut karena mereka akan bertemu dengan Rabb mereka nanti di hari kiamat? Nabi menjawab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, wahai putri As-Siddiq. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud ayat ini, wahai putri As-Siddiq, ini putri Abu Bakar.
Justru mereka itu adalah walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Justru mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, sabda Nabi, yang berpuasa, yang salat dan bersedekah. Sementara hati mereka takut kalau amal itu tidak diterima dari mereka. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Jadi orang-orang yang memiliki rasa takut ini bukan orang yang bergelimang dalam dosa-dosa besar, bukan. Justru mereka yang rajin salat, puasa dan bersedekah. Mereka orang-orang yang tekun berpuasa, salat dan bersedekah, sementara hati mereka takut kalau amal itu tidak diterima dari mereka. Itu penjelasan dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Jadi sifat yang terpuji dalam ayat ini adalah adanya rasa al-wajal, rasa takut, kekhawatiran kalau amal tersebut, amalnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sifat ini ada pada para nabi, para siddiqin, orang-orang saleh. Dan harus ada pada kita, ya. Harus ada pada kita ini. Kemudian tanda yang keempat, ya, tadi khawatir ya kalau amalnya tidak diterima. Tanda yang keempat adalah istisgharul amal, menganggap kecil amalnya, menganggap remeh amalnya, dan jauh dari sifat ujub atau terpedaya oleh amalnya. Ya. Ini. Jadi ini ada kaitan dengan tanda yang tadi yang ketiga. Ya. Yang ketiga, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Tanda yang keempat, menganggap kecil amalnya, menganggap remeh amalnya, dan jauh dari sifat ujub. Ujub itu artinya kagum dengan dirinya, ya. Merasa kagum dengan dirinya atau dengan amalnya. Dan ini akan menggugurkan amal saleh. Jadi ujub itu efeknya sama dengan riya. Kalau seorang beramal saleh, beribadah, berinfak, salat, dia riya, ini menggugurkan pahalanya, menggugurkan amal saleh tersebut, maka ujub pun seperti itu. Ujub yakni merasa kagum dengan dirinya. Masya Allah, saya mampu melakukan amal saleh ini. Saya tuntas melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Saya selesai mengkhatamkan Quran. Dia meskipun tidak berkata dengan lisannya, tapi hatinya itu kagum dengan dirinya dan merasa ridha dengan dirinya, puas dengan dirinya. Nah, rasa ujub ini akan menggugurkan amal saleh, akan menggugurkan pahala. Ya. Tapi sebaliknya, orang-orang mukmin yang jujur, mereka itu meskipun sudah bersungguh-sungguh melakukan amal saleh, ya, sudah maksimal, sudah bersungguh-sungguh melakukan suatu amal saleh, tetap saja mereka melihat amal itu masih kecil, masih sederhana. Ini. Dan tentang ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam salah satu kitabnya, ya, setiap seorang itu menyaksikan hakikat rububiyah Allah. Semakin seorang itu menyaksikan hakikat rububiyah Allah, Allah adalah Rabb yang Maha Agung, Maha Raja, yang hak Allah itu sangat besar atas kita. Jasa kebaikan Allah sangat besar kepada kita. Dan semakin seorang itu menyaksikan hakikat ubudiyah, yakni hakikat penghambaan dirinya, bahwa dirinya adalah seorang hamba yang kecil, yang kerdil, ya, yang banyak kekurangan, banyak aib. Jadi semakin seorang itu menyaksikan dua hal ini, pertama hakikat rububiyah, keagungan Allah sebagai Rabb, dan dia mengenal dirinya, ma'rifatun nafs, mengenal kelemahan dan kekurangan dirinya, maka semakin sadar dia bahwa meskipun dia melakukan amal manusia dan jin seluruhnya, maka tetap saja ini masih kecil atau belum layak untuk dipersembahkan kepada Allah Sang Maharaja. Seperti itu lebih kurang ungkapan beliau. Jadi ketika seorang itu mengenal Allah, mengenal keagungan Allah dan besarnya hak Allah atas hamba-hambanya, Allah adalah Raja yang besar, Raja yang berwibawa, ya, Raja yang Maha Agung, yang tidak butuh sedikit pun dari amal hamba-hambanya. Dan Allah senantiasa mencurahkan nikmat kebaikan bagi hamba-hambanya, yang itu wajib disyukuri. Satu sisi dia mengenal Allah, satu sisi dia mengenal dirinya sendiri, mengenal kekurangan dan kelemahan dirinya, maka dia semakin sadar, ya, semakin jelas baginya. Meskipun dia membawa amal saleh manusia seluruhnya semuka bumi, tetap ini belum layak untuk dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung, ya, ini. Dan itu yang dirasakan oleh
orang-orang yang saleh, ya, bahwa amalnya masih sedikit. Mereka jauh dari sifat kagum dengan amalnya atau merasa ridho, merasa puas dengan dirinya. Jauh dari sifat itu. Nah, oleh karena itu mereka orang-orang saleh ini beristighfar setelah melakukan amal saleh. Setelah bersungguh-sungguh melakukan suatu ibadah atau amal saleh, segera disusul dengan istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi mereka beristighfar bukan karena berbuat dosa, bukan karena dia ghibah atau karena melakukan suatu maksiat kemudian disusul dengan istighfar. Ini wajib hukumnya, ya, karena istighfar dan taubat itu wajib dari setiap dosa. Tapi mereka juga beristighfar setelah melakukan amal saleh. Setelah melakukan suatu ibadah, mereka segera beristighfar kepada Allah. Karena apa? Mereka menyadari kekurangan amal salehnya tadi, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau selalu beristighfar 3 kali selepas salat fardu, selepas salam. Dan ini disyariatkan bagi kita, disunahkan bagi kita. Jadi beliau setelah salam dari salatnya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal salat beliau itu khusyuk. Salat yang paling khusyuk. Salat beliau itu salat yang paling khusyuk, paling sempurna, ya, betul-betul dipersembahkan oleh Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi begitu beliau selesai salam, langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar, ya, setelah melakukan suatu ibadah. Dan itu juga bagi kita disyariatkan begitu, istighfar selepas salat, selepas salam, langsung istighfar. Begitu pula Allah SWT menyifati hamba-hambanya yang muhsinin, yang berbuat baik. Setelah mereka melakukan ibadah salat tahajud di malam hari, ibadah qiyamul lail, salat tahajud yang mungkin diselingi dengan doa, diselingi dengan munajat dan sebagainya, maka salat ibadah di malam hari ini mereka tutup dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan tinggal di surga-surga dan mata air yang mengalir. Mereka menerima pemberian Allah di surga itu. Dan sesungguhnya mereka ini dahulu ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, orang-orang yang bagus ibadahnya kepada Allah dan bagus terhadap sesama manusia. Nah, apa bentuk ihsan, bentuk perbuatan baik mereka itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit sekali tidurnya atau lebih sedikit tidurnya. Berarti lebih banyak porsi ibadahnya, ya. Subhanallah, ini orang hamba Allah yang saleh, ya. Jadi mereka istirahatnya, tidurnya di malam hari itu sedikit. Lebih banyak berdiri dan sujudnya, lebih banyak tahajudnya, ya. Dan seperti itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mereka beribadah di malam hari dengan salat tahajud, dengan berdiri lama, rukuk, sujud, ya, berdoa dan seterusnya. Setelah itu wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, di waktu menjelang subuh, mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi menutup ibadah tahajudnya itu dengan istighfar. Mereka beristighfar bukan karena baru melakukan dosa, tapi beristighfar karena baru melakukan amal saleh yang besar. Setelah selesai melakukan amal saleh yang besar dengan sungguh-sungguh, ditutup dengan memperbanyak istighfar. Ini karena apa? Karena mereka menyadari bahwa amal mereka ini ada kekurangan, banyak kelemahan. Mereka menganggap kecil dan remeh amalnya, jauh dari sifat ujub, dan beristighfar setelah melakukan amal saleh. Begitu pula tentang manasik haji, tentang ibadah haji. Ibadah haji ibadah yang besar, ya, rukun Islam yang berat, ya, yang kalau diterima, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya selain jannah, selain surga, ya. Jaminan dari Rasulullah SAW. Seorang yang melakukan haji dan hajinya diterima, maka dia kembali, kalau hajinya itu diterima, dia kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi seorang yang hajinya diterima, dia bersih dari semua dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tidak hanya dosa kecil, dosa besar juga. Karena keadaan bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu bersih dari dosa apapun. Seperti itu pahala ibadah haji yang diterima. Ini dia bersih dari seluruh dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain beliau bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, Allah Ta'ala
mengarahkan jamaah haji setelah selesai melakukan manasik haji, yakni setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, dan ini rukun yang terpenting. Setelah selesai melakukan wukuf di Arafah dan meninggalkan Arafah untuk tawaf ifadah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat manusia, dari tempat orang-orang banyak bertolak. Itu dari Arafah maksudnya, setelah wukuf Arafah. Kemudian bertolaklah kalian dari Arafah, yang manusia juga bertolak dari situ. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Ini setelah selesai melakukan manasik haji. Setelah wukuf di Arafah, Allah mengarahkan mereka untuk beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sebagaimana Allah Ta'ala mensyariatkan istighfar setelah salat, istighfar setelah qiyamul lail, setelah salat tahajud, istighfar setelah haji, melakukan manasik haji, maka begitu pula dianjurkan dan disukai seorang yang setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, dia memperbanyak istighfar selepas Ramadan, ya. Perbanyak istighfar. Dan ini salah satu tanda diterimanya amal saleh, itu ketika seorang itu memperbanyak istighfar setelah melakukan amal saleh. Ini. Kemudian tanda yang berikutnya adalah ar-raja wa kathratud du'a, berharap kepada Allah dan memperbanyak doa. Itu doa supaya diterima amalnya. Jadi salah satu sebab amal seorang itu diterima adalah dia berdoa supaya diterima amalnya setelah melakukan amal saleh, ya. Ini salah satu sebab dan salah satu tanda. Jadi jangan sampai ketika seorang itu selesai melakukan suatu amal saleh, titik, selesai sudah. Tidak, harus disusul dengan doa. Berdoa supaya amalnya diterima. Memperbanyak doa seperti ini, ya. Disebutkan bahwa para salafus saleh, mereka membagi satu tahun itu terkait dengan bulan Ramadan. Mereka membagi satu tahun itu menjadi dua. 6 bulan sebelum bertemu Ramadan, mereka berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah berpisah dengan bulan Ramadan, mereka tak henti-hentinya berdoa supaya diterima amalnya di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan, ya, selepas Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Ini. Dan ini yang dicontohkan oleh Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga putranya itu Ismail, ketika membangun rumah suci, itu Ka'bah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah, mulai membangun Ka'bah dan meninggikan fondasi bangunan Ka'bah, dan juga putranya. Di kedua nabi yang mulia ini ketika membangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Rabb kami, terimalah dari kami amal ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa doa ini tidak hanya sekali diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Bukan hanya sekali saja mengucapkan itu, tapi berulang-ulang kali, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah dan juga putranya, keduanya mengulang-ulang doa ini, ya. Memperbanyak, mengulang-ulang, terus menyertakan doa ini, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah amal kami. Ini. Juga Rasulullah SAW, di antara zikir beliau selepas salat subuh, ya. Jadi setelah salam dari salat subuh, setelah selesai salat subuh, beliau berdoa, beliau berzikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Ini selalu rutin, ya. Beliau selepas salat subuh berdoa seperti itu, mohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalnya diterima. Ini, jadi salah satu sebab. Jadi boleh jadi dua orang muslim, ya, sama-sama melakukan amal yang sama, melakukan amal yang sama, ibadah siam misalnya, atau infak, atau apa saja, amalnya sama, tapi Allah menerima dari yang satu dan tidak menerima dari yang satu, padahal kualitasnya juga sama, amalnya sama dan kualitasnya gak jauh beda, sama, lebih kurang sama,
tapi yang satu Allah berkenan menerima, yang satu Allah tidak berkenan. Di antara salah satu sebabnya adalah yang satu ini berdoa kepada Allah. Jadi setelah selesai dia beramal, dia berdoa kepada Allah, mohon supaya diterima. Meskipun ada kekurangan-kekurangan, mohon supaya diterima dengan kemurahan Allah. Yang satu nggak berdoa. Setelah selesai beramal, dia selesai, nggak berdoa. Amal keduanya itu ada kekurangan, sama-sama kekurangan dan sama-sama tidak layak diterima. Jadi ini nggak memenuhi syarat, ini nggak memenuhi syarat. Ini tidak layak, ini tidak layak diterima. Tapi yang satu berdoa, ya Allah terimalah amalku, terimalah amalku ini. Meskipun ada kekurangan-kekurangan ya, karena dia sering mengulang-ulang dia berdoa kepada Allah dan berharap, nah Allah mengabulkan doanya. Jadi sebenarnya yang diterima bukan amalnya sebetulnya ya, tapi doanya. Kalau secara persyaratan amal keduanya nggak diterima, karena ada kekurangan dan kelemahan pada amal tersebut. Tapi yang satu tidak henti-henti berdoa kepada Allah supaya amalnya diterima. Nah, karena Allah Maha mengabulkan doa, Allah Maha memperkenankan doa, maka Allah mengabulkan doanya. Ketika Allah mengabulkan doanya, maka amalnya pun diterima. Karena isi doanya itu, ya Allah terimalah amalku. Dia berdoa terus-menerus. Nah, ketika Allah menerima doanya, berarti amalnya yang penuh kekurangan diterima. Yang ini nggak berdoa, tidak diterima. Nah, di sini pentingnya berdoa supaya amal kita diterima selepas beramal saleh. Amal saleh apa saja, baik itu infak, sedekah, puasa, apa saja. Jangan titik, jangan merasa selesai setelah melakukan amal saleh. Jangan, belum selesai. Ya, jadi setelah melakukan amal saleh, terus berdoa supaya diterima amal kita. Ya, supaya Allah berkenan menerima dengan kemurahan dan kelapangan dari Allah Taala. Ini salah satu tanda diterimanya amal saleh. Kemudian tanda yang berikutnya adalah at-taufiq ila a'malin salihah ba'daha, ya. Yaitu seorang itu diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal-amal saleh setelah amal yang dilakukan itu, ya. Hal ini sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya, atau sebagian salafus saleh, inna min jazail hasanah al-hasanata ba'daha wa inna min jazais sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sebagian dari balasan amal saleh, balasan dari perbuatan baik adalah kebaikan setelahnya. Jadi orang yang melakukan amal saleh itu sebagai pahala dari Allah, balasan itu Allah mudahkan untuk melakukan amal saleh yang lainnya. Dan sebagian dari hukuman pembalasan Allah, hukuman atas suatu keburukan atau maksiat, itu dia dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan setelahnya. Jadi salah satu keberkahan amal saleh, salah satu kebaikan amal saleh itu, amal saleh itu menarik orang itu untuk melakukan amal saleh yang lain. Dan salah satu kesialan atau keburukan dosa atau maksiat itu nggak hanya berhenti pada itu saja, tapi menyeret seorang itu untuk melakukan amal saleh yang maksiat yang lainnya. Jadi saling menarik, ya. Hasanah, kebaikan itu menarik seseorang untuk melakukan amal saleh yang lainnya. Maksiat juga menyeret seseorang untuk melakukan maksiat yang lainnya. Ini perkataan dari para ulama, para salafus saleh, ya. Nah, jadi jika amal seorang itu diterima oleh Allah, maka termasuk rahmat Allah, ya, bahwa Allah memberinya taufik untuk melakukan amal saleh yang lainnya. Dan salah satu bentuk khidlan ini artinya Allah tidak merahmati seorang yang berbuat maksiat, maka dia tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah, sehingga dia tergelincir dalam dosa-dosa dan maksiat yang lainnya. Ini salah satu pertanda, ya. Jika seorang itu pulang haji, misalnya dia selesai melakukan ibadah haji, dia semakin baik keadaannya, ya. Keadaannya semakin baik. Atau seorang itu setelah selesai bulan Ramadan, keadaannya membaik, ya. Dia tekun melakukan amal-amal saleh yang lainnya, tetap menyambung puasa Ramadan dengan puasa sunnah, tetap menjaga salat malamnya, tetap membaca Al-Quran dan tidak berhenti dari tilawah Quran, tidak berhenti dari salat malam dengan berlalunya bulan Ramadan, maka ini insya Allah pertanda amal salehnya diterima, amalnya di bulan Ramadan diterima. Tapi jika seseorang selesai bulan Ramadan, maka selesai pula salat malamnya, tidak ada lagi salat malam, tidak ada lagi tilawah Quran, ya, bahkan mungkin dia malas-malasan menghadiri salat berjamaah, maka ini pertanda buruk, ya, na'udzubillah min dzalik, pertanda buruk bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah. Ini pertanda, salah satu pertanda diterimanya amal saleh itu Allah memberinya taufik untuk melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Dan dimudahkan, ya.
dimudahkan oleh Allah untuk berbuat ketaatan dan dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Itu termasuk pahala dari Allah, termasuk rahmat Allah bagi hambanya yang berbuat ibadah ya. Kalau itu diterima, Allah mudahkan untuk berbuat ketaatan dan Allah jauhkan dari maksiat. Jadi kita dengan tanda-tanda ini kita bermuhasabah ya, kita introspeksi terhadap diri kita ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersemangat melakukan amal saleh dan mencintai orang-orang saleh, serta menganggap amal saleh kita kecil ya, dan kita tetap istiqomah dengan amal saleh itu. Nah, jika tanda-tanda ini ada, kita pantas berharap kepada Allah ya, berharap kepada Allah supaya amal kita diterima. Itu jika kita mencintai amal saleh tersebut, lapang dada ya, bersemangat ketika melakukannya, dan istiqomah melakukan amal saleh itu, tidak putus-putus. Kemudian kita menganggap amal kita ini masih sedikit, banyak kekurangan, dan tidak kagum, tidak bangga dengan amal yang kita lakukan. Dan kita banyak istighfar pada Allah, maka insya Allah ini pertanda amal kita diterima. Ya. Ini. Jadi salah satu, kemudian tanda yang berikutnya juga adalah al-mudawamah alal a'malis salihah. Tadi itu terus menerus ya, dawam, langgeng ya, istiqomah dalam amal-amal saleh. Sebab ini amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tanda-tanda diterimanya amal saleh. Ya. Saya ulang kembali. Yang pertama adalah melakukannya dengan lapang dada. Ya. Seorang itu melakukan amal saleh dengan lapang dada, dengan semangat dan tanpa ada rasa malas atau berat hati. Kemudian yang kedua, dia tidak kembali kepada kemaksiatan pasca amal saleh, tidak kembali kepada dosa-dosanya setelah selesai melakukan suatu ibadah atau amal saleh. Tanda yang ketiga, dia merasa takut kalau amalnya tidak diterima, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Yang keempat, dia menganggap kecil amalnya, menganggap remeh, menganggap sedikit amalnya, dan jauh dari ujub, kagum dengan dirinya. Kemudian yang kelima, dia beristighfar, memperbanyak istighfar setelah melakukan amal saleh. Memperbanyak istighfar setelah melakukan amal saleh. Kemudian yang keenam, dia berharap kepada Allah supaya amalnya diterima. Jadi di samping khauf, takut, juga berharap ya. Dia berharap supaya amalnya diterima dan berdoa. Berharap supaya amalnya diterima dan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya amalnya diterima. Kemudian yang ketujuh adalah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal saleh setelah ibadah yang dilakukan ya. Allah memudahkan untuk melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Yang kedelapan, dia istiqomah ya. Istiqomah di atas amal-amal saleh tersebut. Ini tanda-tanda diterimanya amal saleh ya. Jadi kita patut berkaca atau mengukur diri kita ya, menilai diri kita apakah tanda-tanda ini ada pada kita atau tidak. Kalau ada, kita memuji Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita tanda-tanda itu ya. Ini nikmat Allah yang wajib disyukuri ya. Kita memuji Allah bahwa Allah sudah memberikan kepada kita tanda-tanda yang ini ya. Tanda-tanda ini Allah berikan kepada kita ya. Ada pada kita. Ini taufik dari Allah. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kita memuji Allah dan kita semakin raja, semakin berharap. Jadi kalau tanda-tanda ini ada, harapan kita semakin kuat. Kita semakin berharap ya. Tapi kalau tidak ada, kalau tanda-tanda ini tidak ada, atau cuma sebagiannya ada, sebagian tidak ada, maka ya kita memperbaiki diri kita mengkoreksi diri kita ya. Kita tidak menyalahkan kecuali diri kita ya. Diri kita yang kita salahkan, kita koreksi dan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tanda-tanda ini ada, kita memuji Allah, bersyukur. Kalau tidak ada, kita perbaiki diri kita ya. Ini. Nah, sebelum saya akhiri ya, ada sebuah hadis yang menerangkan kepada kita tentang contoh amal soleh yang diterima ya. Kalau tadi cuma tanda-tanda ya. Sekarang contohnya seperti apa amal soleh yang diterima ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan ya, ada seorang laki-laki datang dari luar Madinah, dari luar kota Madinah, menemui Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini orang yang kepayahan. Dia musafir, ya, musafir, bukan penduduk Madinah, dari luar kota, ya. Datang malam-malam dan berkata, wahai Rasulullah, aku kecapean, aku kepayahan, atau aku lapar, gitu ya. Maka beliau mengutus seorang sahabatnya untuk mendatangi rumah istrinya untuk bertanya, apakah ada makanan apa malam ini di rumah istrinya. Jawaban istrinya, tidak ada. Wallahi tidak ada apa-apa di rumah kita kecuali air saja. Maka beliau mengutus orang itu ke istrinya yang satunya, ke rumah istri yang satunya. Apakah ada makanan sisa malam itu? Jawabannya sama, tidak ada apa-apa kecuali air. Sampai semua istri-istrinya itu ketika ditanya, jawabannya sama, nggak ada apa-apa malam ini kecuali air saja. Maka karena beliau tahu di rumahnya tidak ada sesuatu yang disuguhkan tamu ini, maka beliau menawarkan tamu ini kepada para sahabatnya. Beliau bertanya, adakah seseorang yang siap untuk menerima tamu ini? Semoga Allah merahmatinya. Adakah yang berkenan atau yang sudi menjamu tamu ini? Maka salah seorang sahabat Ansor berkata, saya wahai Rasulullah, saya siap menerima tamu ini. Maka laki-laki Ansor ini menggandeng tangan tamu ini, ya, membawa tamu ini ke rumahnya, dibawa ke rumahnya malam itu. Setelah itu dia ke belakang dan bertanya kepada istrinya, malam ini ada makanan apa untuk tamu kita, ya, kita kedatangan tamu. Ada makanan apa untuk tamu kita? Istri mengatakan, tidak ada makanan sisa wahai suamiku, ya, hanya makanan yang pas, makanan yang cukup untuk kita dan anak-anak kita. Jadi malam ini cuma tersisa makanan yang cukup untuk anggota keluarga saja, untuk suami, untuk istri dan anak-anaknya saja. Kata laki-laki ini, sudah, anak-anak itu kamu hibur dia, ya, kamu libur dia sehingga dia tertidur tanpa makan gitu, ya. Jadi jangan dikasih makan, tapi ajak dia cerita ke sana kemari sampai dia ngantuk dan tidur, ya. Kemudian kalau sudah tidur anak-anak itu, nah makanan yang ada itu hidangkan seluruhnya ke depan, bawa ke depan, suguhkan kepada tamu kita. Nah nanti kalau aku dan dia sudah siap untuk menyantap makanan itu, makanan sudah diletakkan, ya, sudah dihidangkan, sudah siap untuk makan, kamu pura-pura perbaiki lampu tadi, lampu minyak gitu, ya. Kamu pura-pura perbaiki lampu tadi, kemudian kamu matikan, kamu padamkan. Baik, kata istri tadi. Baik. Istrinya menyambut permintaan suami itu dengan lapang dada, ya, dengan ridho, nggak merasa keberatan. Baik. Jadi kedua suami istri siap untuk ithar artinya mengutamakan saudaranya yang butuh daripada diri mereka. Maka strategi laki-laki ini dilaksanakan, ya, anak-anaknya diajak cerita oleh ibunya sampai tertidur pulas tanpa makan malam. Kemudian semua makan malam itu dihidangkan pada tamunya. Nah, setelah tuan rumah dan tamu siap untuk makan, maka lampu seperti diperbaiki, tapi kemudian dipadamkan, ya. Maka setelah itu dua orang ini makan dengan puas. Tapi subhanallah, laki-laki Ansor ini dia hanya pura-pura makan, dia tidak menyantap satu suap pun, ya. Dia hanya pura-pura mengunyah makanan. Karena gelap nggak kelihatan, ya kan? Dia pura-pura makan, padahal tidak menyantap satu suap pun. Sementara tamu ini menyantap dengan puas makanan tadi sampai kenyang. Ya, jadi laki-laki ini, istrinya, anak-anaknya siap lapar malam itu, mengutamakan saudaranya. Nah, di pagi hari orang Ansor ini datang salat subuh, ya, bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berbisik kepada laki-laki ini, seraya berkata, sungguh Allah kagum dengan apa yang kalian berdua perbuat terhadap tamu kalian berdua. Jadi Allah kagum dengan perbuatan kamu berdua terhadap tamu kalian. Ini pujian dari Rasulullah SAW sekaligus kabar gembira bahwa amalnya diterima, ya, infaknya, jamuannya kepada tamu itu diterima oleh Allah Ta'ala. Allah kagum, ya, Allah ridha, senang dengan amal laki-laki ini dan juga istrinya. Bukan, tapi tidak hanya memuji laki-laki ini, tapi juga istrinya. Karena itu beliau bersabda, sesungguhnya Allah kagum dengan apa yang kalian berdua perbuat terhadap tamu kalian berdua. Jadi amal kedua orang ini diterima oleh Allah. Nah, kalau kita perhatikan amalnya ini sederhana, menjamu tamu, memberi makan. Sebetulnya bukan sederhana, ya, karena
mereka menjamu tamu dalam keadaan mereka butuh, ya, lapar. Jadi bukan sederhana, artinya amal yang bagus, yang berat. Mereka menahan lapar malam itu, anak-anaknya juga dikorbankan, istilahnya dilaparkan, tidak dikasih makan. Semua hidangan itu disuguhkan untuk tamu. Tidak ringan. Kalau mereka sudah kenyang, kemudian makanan yang lebih untuk tamu, ini ringan. Tapi mereka menyuguhkan ini sambil mereka menahan lapar satu malam itu. Jadi bukan amal yang kecil sebetulnya, ya. Dan kedua juga kita lihat dua orang ini melakukan amalnya dengan ikhlas karena Allah, dengan lapang dada, dengan ridha, dan tidak ada rasa berat hati sedikit pun, bukan terpaksa, ya. Jadi ketika Nabi menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang siap menerima tamu ini, laki-laki ini langsung berkata, saya wahai Rasulullah, insyaallah saya siap. Dan ketika dia mengkonfirmasi kepada istrinya, ada makanan apa untuk malam ini, istri berkata, cuma cukup untuk keluarga kita. Suami berkata, sudah semua hidangkan untuk tamu kita. Istrinya menerima dengan siap. Dia tidak berkata, lalu anak-anak kita bagaimana? Lalu aku bagaimana? Ya. Tidak. Dengan penuh langsung dia jawab, siap, baik. Ya. Jadi keduanya melakukan amal ini dengan ridha, dengan lapang dada, dengan sukarela karena Allah. Maka layak Allah menerima amal saleh tersebut. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, amal saleh, satu saja amal saleh itu kalau diterima, ini merupakan kabar gembira bagi orang tersebut, ya. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah, dia berkata, aku sungguh berharap sekali, aku ingin sekali tahu bahwa ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi beliau dalam seumur hidupnya sujud sekian ribu kali, ya. Nah, aku berharap sekali tahu bahwa kalau satu sujudku itu yang diterima oleh Allah Ta'ala, ada di antara sujudku yang sekian ribu itu, satu saja yang diterima oleh Allah, itu sudah cukup bagiku, ya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah tadi yang saya sebut, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kalau di antara amal-amal kita itu ada satu saja yang diterima, ini sudah cukup bahwa kita masuk kategori hamba-hamba yang bertakwa, ya. Dan itu balasannya surga, balasannya sangat agung sekali, ya. Jadi kalau di antara amal kita itu ada satu saja yang diterima, itu balasannya surga, ridho Allah, dan balasannya sangat besar, ya. Ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahasan tentang tanda-tanda diterimanya amal saleh. Kita berharap dan berdoa kepada Allah supaya kita, amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah, dan kekurangan-kekurangan kita ditutupi serta di cover oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau ingin didiskusikan, saya persilahkan. Juga saya teringat dengan sebuah riwayat, ya, sebuah kisah Abdullah bin Umar, ya, sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari dia ada kedatangan, ketika dia hendak makan malam, ketika dia hendak makan, pintunya diketuk, pintu rumahnya diketuk, ada seorang pengemis, seorang yang minta makan, minta sesuatu malam itu, ya. Maka semua yang hendak dimakan oleh sahabat ini, Abdullah bin Umar, jadi porsi yang hendak dia makan itu semuanya diserahkan kepada orang miskin tadi, ya, diserahkan, sehingga malam itu Abdullah bin Umar nggak makan malam itu, ya. Jadi ketika hendak makan diketuk pintunya, maka semua yang hendak dia makan itu diserahkan kepada orang miskin tadi. Maka anaknya, anak laki-lakinya kagum, tidak menyangka bahwa itu perbuatan ayahnya, ya. Anaknya merasa kagum, ya, sehingga dia berkata kepada ayahnya, hani'an laka ya abati, masya Allah, ya, artinya selamat engkau wahai ayahku, sedekahmu apa, masya Allah, ini sedekahmu kepada fakir miskin ini bagus, gitu, ya. Ayahnya berkata, tidak begitu wahai anakku, ya. Kalau aku tahu bahwa ada di antara satu amalku yang diterima, kalau aku tahu bahwa amalku ini diterima, sedekah ini diterima, maka tidak ada suatu perkara gaib yang lebih aku sukai selain kematian, ya. Artinya kalau aku tahu bahwa amalku itu diterima, sedekahku ini diterima oleh Allah, maka aku berharap kematian, ya. Tidak ada yang lebih aku rindukan selain kematian. Karena masya Allah cukup, ya, ini sebagai bekal, ya. Kalau aku tahu amalku diterima, maka aku sangat merindukan kematian. Artinya memang aku tidak tahu, jangan kau kagum dulu, ya. Ini sedekah,
tapi aku belum tahu diterima atau tidak oleh Allah. Aku berharap, tapi juga takut kalau tidak diterima. Ya. Aku sama sekali tidak tahu. Seandainya aku tahu bahwa sedekahku diterima atau amalku yang lain diterima, sudah aku mengharap pada Allah kematian. Begitu kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini memang karena perkara gaib. Diterima atau tidaknya amal kita ini perkara gaib. Jadi hati kita hanya di antara berharap dan cemas, ya. Berharap dan khawatir. Ini, ya. Adapun tanda-tanda diterimanya amal saleh yang tadi kita bahas, ini bukan untuk memastikan, bukan sama sekali untuk memastikan, tapi sekedar tanda-tanda, ya. Jika terdapat pada kita, bukan pasti amal kita diterima, bukan, tapi kita semakin berharap, semakin raja, semakin berharap mudah-mudahan diterima, ya. Dan kita memuji Allah jika tanda-tanda ini ada, ya. Ini. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, pembahasan kita pada